Go yard. I got so much money. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Kaliman Basari, dan teman saya Bahari. Di sini, kami akan menjelaskan konsep dasar dan perkembangan sistem komunikasi dari masa ke masa. Pendahuluan. Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia. Sejak zaman sejarah, manusia sudah melakukan komunikasi melalui simbol, isyarat, bunyi, hingga gambar di dinding gua. Seiring perkembangan zaman, manusia mulai mengembangkan berbagai cara untuk menyampaikan pesan secara lebih efektif, cepat, dan akurat. Pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari kata communicare dalam bahasa Latin, yang berarti membagi atau memberitahukan. Komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan mencapai pemahaman yang sama yang disampaikan oleh Effendi pada tahun 2003. Proses komunikasi melibatkan beberapa elemen penting, yaitu pengiriman atau sender, pesan atau message, media atau channel, penerima atau receiver, serta umpan balik atau feedback. Menurut Shannon dan Weaver pada tahun 1949, komunikasi dapat dipahami melalui mode matematis yang menguraikan proses penyampaian informasi, gangguan atau noise, dan penerimaan sinyal. Model ini menjadi dasar perkembangan sistem komunikasi modern. Konsep dasar sistem komunikasi. Secara umum, sistem komunikasi terdiri atas yang pertama, sumber informasi, pihak atau alat yang menghasilkan pesan. 2. Transmitter, pemancar atau pengubah informasi menjadi sinyal. Media transmisi, saluran yang membawa sinyal atau misalnya udara, kabel, serat optik, atau ruang bebas. Receiver atau penerima, menangkap dan memproses sinyal menjadi informasi kembali. Tujuan atau destination, pihak yang menerima informasi akhir. Terdapat 2 jenis komunikasi berdasarkan bentuk sinyalnya, yaitu komunikasi analog dan komunikasi digital. Komunikasi analog menggunakan sinyal kontinu, sedangkan komunikasi digital menggunakan sinyal diskrit berbentuk pulsar, biner, atau 0, 1. Perkembangan sistem komunikasi. Era prasejarah dan tradisional. Pada era prasejarah, manusia berkomunikasi melalui isyarat tangan, bunyi-bunyian, atau lukisan dinding, atau piktogram. Seiring waktu, berkembang sistem simbol dan bahasa lisan, yang kemudian dilanjutkan dengan bahasa tulisan sebagai media komunikasi jarak jauh. Di era tradisional, komunikasi menggunakan alat-alat sederhana seperti kentongan, asap, atau merpati pos. Metode ini sangat terbatas, baik dari segi jangkauan maupun kecepatan. Era mekanik. Perkembangan pesat terjadi saat ditemukan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15. Inovasi ini memungkinkan informasi disebarkan secara masif melalui media cetak atau surat kabar, buku, pamflet. Komunikasi pun mulai bergerak ke arah yang lebih luas dan terorganisir. Yang ketiga, era elektrik. Abad ke-19 ditandai dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1837 dan telepon oleh Alexander Graham Bell pada 1876. Telegram memperkenalkan transmisi pesan menggunakan kode Morse melalui kabel, sedangkan telepon menggunakan transmisi suara secara langsung. Era ini menjadi tonggak penting lahirnya komunikasi jarak jauh yang lebih cepat dan efisien. Era elektronik dan radio. Pada awal abad ke-20, perkembangan teknologi radio oleh Guglielmo Marconi memulai era komunikasi dari kabel. Selanjutnya, televisi diperkenalkan pada tahun 1920-an, memperluas cakupan komunikasi massa dengan perpaduan suara dan gambar. Era komunikasi digital. Mulai tahun 1960-an, teknologi digital berkembang pesat. Sistem komunikasi analog mulai digantikan oleh komunikasi digital yang lebih andal, efisien, dan memiliki kapasitas besar.
Penggunaan kode biner memungkinkan data dikirim lebih cepat dengan tingkat kesalahan yang rendah. Penemuan internet pada akhir abad ke-20 mempercepat revolusi komunikasi global. Internet memadukan berbagai layanan komunikasi, teks, suara, gambar, ataupun video menjadi satu platform. Selanjutnya, teknologi nirkabel seperti GSM, 3G, 4G, hingga 5G memfasilitasi komunikasi real-time di mana saja dan kapan saja. Era komunikasi modern dan konvergensi saat ini. Konsep komunikasi sudah memasuki konvergensi digital, yaitu penggabungan berbagai media dan teknologi ke dalam satu ekosistem. Teknologi Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan AI, serta komunikasi satelit berkecepatan tinggi menjadi tren utama. Baiklah, fakta pendorong perkembangan akan dilanjutkan oleh Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, Karim Ananda, yaitu faktor pendorong perkembangan. Beberapa faktor yang mendorong pesatnya perkembangan komunikasi, diantaranya kebutuhan akan kecepatan dan ketepatan informasi, inovasi teknologi mikroelektronik dan digitalisasi, globalisasi dan keterhubungan antar negara, permintaan pasar terhadap layanan komunikasi yang fleksibel, murah, dan mudah diakses. Regulasi dan kebijakan komunikasi. Pengertian menurut UNESCO yang dikutip Uboajah 1985 yang menyampaikan bahwa kebijakan komunikasi sebagai kumpulan prinsip-prinsip dan norma-norma yang sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi. Pengertian sederhana ini mengandung pemahaman bahwa sebuah kebijakan komunikasi lahir setelah adanya sebuah sistem komunikasi yang berlaku di sebuah negara. Setiap negara dinyatakan memiliki sebuah pola-pola komunikasi yang berjalan dan berproses membentuk sebuah sistem. Kebijakan komunikasi dilahirkan untuk memperlancar sistem komunikasi. Menurut Abrar 2008, kebijakan komunikasi setidaknya memiliki 5 kriteria, yaitu memiliki tujuan tertentu. Kebijakan komunikasi dilahirkan untuk memperlancar jalannya sistem komunikasi. Berisi tindakan pejabat pemerintahan. Kebijakan komunikasi dilahirkan oleh perangkat pemerintahan. Memperlihatkan apa yang akan dilakukan pemerintahan. Kebijakan komunikasi bukanlah berisi keinginan pemerintahan tentang bagaimana sebuah proses komunikasi berlangsung. Pemerintahan dalam konteks ini berperan sebagai fasilitator. Memperlihatkan apa yang dilakukan pemerintahan. Kebijakan komunikasi bukanlah berisi keinginan pemerintah tentang bagaimana sebuah proses komunikasi berlangsung. Pemerintah dalam konteks ini berperan sebagai fasilitator. Pemerintah dalam konteks ini berperan sebagai fasilitator. Bisa berpositif atau negatif. Sebuah kebijakan komunikasi sangat dimungkinkan untuk bernilai positif maupun negatif. Bersifat maksa, otoritatif. Satu hal yang menjadi ciri negara adalah kekuasaan yang bersifat memaksa yang dimilikinya. Artinya setiap keputusan yang dihasilkan oleh warga negara untuk dijalankan. Studi khusus TV analog ke TV digital di daerah 3T. Transformasi kebijakan dan regulasi komunikasi dalam bidang digitalisasi penyiaran Indonesia, terutama perubahan dari siaran TV analog ke TV digital, telah dilaksanakan dengan berbagai peluang dan tantangan.
Tantangan utama adalah pemerataan akses informasi daerah 3T di Indonesia yang disebut dengan Pemerintahan Akses Informasi dan Komunikasi (PARI). Daerah 3T merupakan singkatan dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Data kajian Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) bertujuan survei penetrasi dan perilaku internet di Indonesia 2023. Sebanyak 60 jutaan warga belum tersentuh internet. Menurut dibanding tahun lalu, di mana wilayah paling langka sinyal, survei ini mengambil 8,580.000 responden yang digelar pada 10 sampai 27 Januari. Di Indonesia, ada program yang berfokus pada peningkatan konektivitas internet di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, 3T. Dikenal sebagai Program Pemerataan Akses Informasi dan Komunikasi, PARI. Program ini diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semua wilayah di negara ini, termasuk yang terpencil dan terkurang kembang, memiliki akses yang layak ke layanan internet. Kesimpulan pada materi ini, pemerataan akses internet di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan internet. Kendala utama yang menghambat pemerataan akses internet antara lain keterbatasan infrastruktur, biaya, dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Kesenjangan digital yang terjadi, seperti ketidakseimbangan ketersediaan infrastruktur, telekomunikasi, dan internet, memperburuk situasi ini. Transformasi TV analog ke TV digital juga dapat meningkatkan aksibilitas penyiaran televisi, terutama di wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Langkah ini membuka peluang baru dalam bidang ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Pemerataan akses informasi dan komunikasi, PARI, menjadi fokus pemerintahan Indonesia untuk menyediakan akses yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Saran untuk memperbaiki kondisi ini adalah dengan melakukan investasi besar dalam infrastruktur digital khusus di daerah 3T. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan lembaga penyiaran seperti KPI dalam membentuk proses percepatan pembangunan informasi di seluruh Indonesia. Migrasi dari TV analog ke digital, membentuk set-top box yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat di daerah 3T. Sekian materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.